Nah, kita akan mengenali perkembangan emosi bayi berdasar usia. Kenapa kok kita perlu ya Ikhwan Akhwat, kita perlu memahami gitu ya, memahami jadi per usia ini seharusnya bayinya bisa apa untuk mendeteksi secara dini apakah ada kelainan-kelainan gitu ya atau hal-hal yang belum berkembang dengan baik sehingga sejak dini kita bisa menstimulasi dengan baik gitu ya. Jadi kalau misalkan ada gitu ya, ada pengalaman gitu ya seorang teman itu dia merasa bayinya itu anteng banget gitu ya, anteng banget, nggak nangan. Bayinya itu ketika diajak ngobrol gitu juga ekspresinya datar-datar aja. Ibunya itu merasa tenang-tenang saja. Wah, malah senang gitu ya, malah senang bayinya jarang nangis gitu ya, bayinya jarang tantrum, bayinya tenang banget gitu. Ternyata gitu ya karena dia tidak amati bahwasanya di setiap bulan itu ada fase-fase yang harus dilalui bayi. Jadi ketika misalkan awal bayi itu bisa menangis, nanti di usia 3 bulan dia harus sudah bisa tersenyum ketika dia diajak ngobrol, ketika dia apa namanya ditanya atau dia melihat sesuatu yang menarik, itu dia harus sudah bisa tersenyum. Kemudian di usia 6 bulan dia harus sudah ada rasa terkejut, ada rasa sedih, ada rasa jijik, marah. Nah, seperti itu harus diketahui. Nah, qadarullah, gitu ya, qadarullah karena ibunya itu baru anak yang pertama gitu ya, belum terlalu memahami ilmu ini, dianggapnya ya sudahlah bayinya anteng, alhamdulillah gitu ya, nggak repot ngomongnya. Nah, qadarullah di usia 2 tahun itu baru disadari ternyata bayi tersebut ada kelainan di telinganya yang seharusnya ketika di usia di bawah 6 bulan kalau itu diketahui itu masih bisa diselamatkan gitu ya, masih bisa ditekan, masih bisa diperbaiki kerusakan di telinganya itu. Terlalu ketahuannya setelah 2 tahun dan itu kerusakannya sudah menjadi kerusakan permanen sehingga sampai saat ini anaknya ini qadarullah harus mengalami tuli permanen dan tidak bisa dipakai alat bantu. Alat bantunya itu hanya sekedar dengan suara saja gitu ya. Oh, ini ada suara, ini tidak ada suara. Nah, seperti itu. Karena memang cacatnya cacat permanen sehingga tidak tidak banyak itu alat bantunya. Nah, yang seperti itu kan yang tidak kita inginkan. Itulah kenapa kita harus benar-benar nih peka gitu ya, benar-benar memahami ilmunya di usia sekian dan sekian bayi saya harusnya bisa apa. Respon emosi yang harus dia tampakkan seperti apa. Itulah pentingnya kita mempelajari emosi bayi berdasar usia ini. Jadi usia 1 sampai 6 bulan itu eh, ekspresi emosi yang ditampilkan oleh bayi di antara lain adalah senyum, tawa, dan emosi sederhana. Jadi minat, puas, dan sedih ini di usia di bawah 6 bulan itu bayi sudah menampakkan ciri-ciri dari emosi ini. Kemudian di usia 6 sampai 12 bulan, emosi dasar yang harus dikuasai orang bayi itu diantaranya adalah gembira, dan dia sudah bisa terkejut, dia sudah bisa sedih ketika ditinggal, dia sudah ngerti jijik, ya, tidak mau memegang, kemudian lebih waspada, gitu di usia di bawah 12 bulan, dia juga sudah bisa marah. Jadi tidak hanya menangis saja, dia sudah bisa mulai kenal tantrum, itu di usia 12 bulan ini ya, sebelum 12 bulan. Jadi kalau misalkan bayinya sudah ngerti tantrum, ngerti ngambek gitu ya di usia bawah 12 bulan, alhamdulillah ya bersyukur berarti milestone perkembangan emosi bayi lengkap gitu ya, lengkap atau terpenuhi. Tapi kalau misalkan bayinya anteng aja gitu ya, tidak ngerti marah, tidak ngerti sedih, tidak ngerti jijik, nah itu harus kita waspada. Ada apa nih di saya, stimulasi apa nih yang kurang. Tuh, kemudian di usia 12 sampai 18 bulan itu muncul referensi sosial. Ini tahap awal dari empati. Jadi di usia ini nih bayi mulai menilai situasi dengan melihat ekspresi orang lain. Jadi bukan sekedar ya secara ini ya secara
mandiri atau dia secara satu satu arah dari dirinya sendiri, dia merasa sedih atau merasa gembira, tapi dia mulai menanggapi ekspresi orang lain. Oh, ada teman yang menangis, dia ikutan menangis. Oh, ada teman yang ketawa, dia ikutan ketawa. Nah, itu namanya referensi sosial. Dia mulai mengekspresikan emosi itu berdasar dari dia melihat emosi orang lain. Kalau di bawah 2 tahun itu lebih banyak ke dirinya sendiri gitu ya. Dari muncul dari dirinya sendiri rasa ekspresi dari emosi ini. Tapi ketika sudah dia 12 tahun dia mulai mengenal referensi sosial yaitu ekspresi dari emosinya itu dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya. Di usia 18 sampai 30 bulan itu muncul evaluasi diri. Evaluasi diri itu dia mulai contohnya rasa malu, rasa iri, rasa bersalah, negativisme itu adalah muncul dari evaluasi diri. Oh, aku kalau misalkan terjatuh malu gitu ya. Kalau misalkan temennya punya mainan yang lebih bagus, aku juga pengen juga. Nah, itu namanya iri. Itu di usia 11 atau 1,5 ya, 1,5 tahun sampai dengan 2,5 tahun. Kemudian di usia 30 sampai 36 bulan itu tingkat dalam membaca emosi dan maksud dari orang lain. Jadi kemampuan membaca emosi orang lain itu semakin berkembang, semakin peka.